Perkenalkan, nama saya Naufal Ahmad Fadullah dari Fakultas Hukum Universitas Balikpapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasanuddin Dwi Putra, NPM 1830140509. Nama saya Arif Irawan dengan NPM 1630141218. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengertian laut bebas. Pengertian laut bebas sendiri memiliki beberapa definisi yang ditinjau dari beberapa sumber. Pengaturan laut lepas terdapat dalam Konvensi Jenewa yang merupakan hasil dari Konvensi PBB tentang hukum laut, yaitu UNCLOS 1 tanggal 24 Februari dan 24 April 1958. Pasal 1 Konvensi Jenewa 1958 tersebut memberikan pengertian laut lepas yang berbunyi: laut lepas adalah semua bagian laut yang tidak termasuk laut teritorial atau perairan pedalaman suatu negara. Di mana yang dimaksud dengan laut teritorial adalah laut yang tidak terletak pada sisi luar dari garis pangkal dan tidak melebihi dari 12 mil laut. Sedangkan yang dimaksud dengan perairan pedalaman adalah perairan yang berada pada sisi darat dalam garis pangkal. Akan tetapi, seiring dengan perkembangan zaman, pengertian laut lepas diperbarui dengan lahirnya Konvensi Hukum Laut 1982, di mana setelah lahir konvensi tersebut, Konvensi Jenewa 1958 sudah tidak berlaku lagi. Konvensi Hukum Laut 1982 dalam pasal 86 menyatakan pengertian laut lepas sebagai berikut. Laut lepas merupakan semua bagian laut yang tidak termasuk zona ekonomi eksklusif, laut teritorial atau perairan pedalaman suatu negara, dan perairan kepulauan dalam negara kepulauan. Jadi, sesuai dengan definisi ini, laut lepas terletak jauh dari pantai, yaitu bagian luar dari zona ekonomi eksklusif. Pengertian laut lepas menurut Konvensi Hukum Laut 1982 ini sangat jauh statusnya dengan pengertian laut lepas menurut Konvensi Jenewa 1958. Laut lepas menurut Konvensi Jenewa 1958 adalah hanya 3 mil dari laut teritorial. Sedangkan laut lepas menurut Konvensi Hukum Laut 1982 adalah dimulai dari zona ekonomi eksklusif, yang berarti dimulai dari 200 mil. Siapapun dapat melihat dari pasal 86 Konvensi Hukum Laut 1982 telah merombak konsep tradisional hukum laut. Dibandingkan dengan keadaan pada waktu sebelum dihasilkannya Konvensi Hukum Laut 1982, laut perairan laut lepas kini menjadi berkurang karena konvensi telah mengakui batas terluar teritorial menjadi 12 mil. Oleh karena itu, wilayah laut lepas benar-benar telah mengalami penyusutan ribuan mil persegi. Oke, baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Sesuai dengan pasal 87 Konvensi Hukum Laut, kebebasan di laut lepas berarti bahwa laut lepas dapat digunakan oleh negara manapun. Menurut pasal 87 konvensi tersebut, kebebasan-kebebasan yang dimaksud antara lain kebebasan pelayaran, kebebasan penerbangan, kebebasan pemasangan kabel dan pipa bawah laut, kebebasan pembangunan instalasi lainnya, kebebasan penangkapan ikan, kebebasan riset ilmiah kelautan.
Kebebasan di laut lepas tersebut harus memperhatikan kepentingan negara lain dalam melaksanakan kebebasan yang sama, karena pelaksanaan kebebasan tersebut harus dilaksanakan untuk tujuan-tujuan damai atau peaceful purpose, dan negara tidak boleh menundukkan laut di bawah kedaulatannya, sebagaimana yang ditegaskan oleh pasal 88 dan 89 Konvensi Hukum Laut 1982. Adapun teori mengenai natur yuridik atau sifat hukum dari laut lepas terdiri atas teori res nullius yang menyatakan bahwa laut lepas adalah bebas karena tidak ada yang memilikinya. Namun teori ini dapat menimbulkan persepsi bahwa suatu negara dapat memiliki laut lepas atau setidak-tidaknya berbuat semaunya di sana, seolah-olah laut lepas itu merupakan miliknya. Teori res communis yang menyatakan bahwa laut adalah milik bersama. Karena itu, negara-negara bebas menggunakannya. Jika laut milik bersama, maka itu berarti laut lepas itu berada di bawah kedaulatan bersama negara-negara. Ini berarti negara-negara tersebut dapat menggunakan semaunya kebebasan-kebebasan di laut sehingga mengganggu negara-negara lain. Teori domain publik internasional yang merupakan solusi terbaik, di mana melalui teori ini laut digunakan untuk kepentingan bersama masyarakat internasional. Jadi, laut lepas itu tidak dapat dimiliki oleh siapapun, tetapi dapat digunakan bersama untuk kepentingan anggota-anggota masyarakat internasional. Teori ini dikatakan sebagai solusi terbaik karena ia dapat menjamin penggunaan kebebasan-kebebasan di laut bagi semua negara, baik negara yang besar ataupun negara yang kecil. Pengawasan di laut lepas. Yang pertama, pengawasan umum. Setiap kapal perang mempunyai wewenang untuk mengetahui kebangsaan suatu kapal tersebut dengan meminta mengibarkan benderanya. Apabila kapal tersebut tidak mengibarkannya, pemerintah tersebut dapat melakukan dengan kode-kode lampu, atau apabila juga cara ini tidak berhasil, kapal tersebut dapat menembakkan dengan peluru-peluru kosong kepada kapal tersebut. Apabila kapal perang menaruh kecurigaan pada kapal tersebut, maka dalam rangka menyelenggarakan pengawasan, kapal perang dapat menghentikan kapal yang bersangkutan. Kapal perang dapat memeriksa suatu surat-surat kapal beserta memeriksa muatannya. Hal tersebut dinamakan right to visit yang diatur dalam pasal 110 Konvensi Hukum Laut 1982. Yang kedua, pengawasan khusus. Pengawasan khusus itu di laut lepas terdiri berbagai macam, antara lain pemberantasan perdagangan budak belian, pemberantasan bajak laut, pengawasan penangkapan ikan, pengawasan untuk melindungi kabel-kabel dan pipa bawah laut, dan pemberantasan pencemaran laut, serta pengawasan untuk kepentingan sendiri. Demikian presentasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indahnya pemandangan.